nggak yang dihadapin gimana sih. Paling kalau misalnya mereka komen atau apa ya didengerin aja. Karena kadang mungkin saran dari mereka ada benernya juga. Dapat perlakuan yang berlebih gitu dari fans. Fans bikin tato muka aku. Oh pernah, Pril? Pernah ada fans bikin tato muka aku. Mungkin itu yang bikin aku kaget ya, kayak itu kan permanen soalnya ya. Cuma sampai sekarang malah berhubungan baik sama aku. Oh gitu. Pas awal tau lu seneng atau jadi risih sih, Pril, pas ada Aku fans? sih seneng-seneng aja, cuma aku pasti akan tanya dulu dia udah izin sama orang tuanya belum. Karena kan tato bukan hal yang kecil buat aku. Jadi aku tanya orang tuanya tahu gak, boleh gak pasang tato. Terus dia bilang boleh, orang tuanya udah ngizinin. Oh ya udah. Laki-laki perempuan? Perempuan. Kalau untuk perlakuan sendiri secara langsung pernah nggak? Mungkin dipeluk, dicium atau dicubit? Aku nggak masalah kalau dipeluk dicium. Aku sering kok dipeluk dicium tiba-tiba gitu sama ibu-ibu gitu. Nggak masalah sih. Kalau pelecehan-pelecehan gitu mungkin pernah? Nggak pernah. Dicakar gitu, Pril, nggak apa-apa ya? Kalau dicakar, kecakar, tapi dia nggak niat mencakar aku. Kayak waktu itu kita meet and greet, terus kan heboh, kecakar atau kecubit gitu ya pernah lah ya. Tapi nggak jadi big deal sih buat aku, karena aku nggak jadi yang marah atau apa gitu, namanya lagi rame. Pril, ada nggak sih hadiah yang paling berkesan dari fans buat lo selama berkarir? Semuanya sih, karena mereka tuh detail banget soal aku, kayak tahu kesukaan aku gitu. Mungkin malah yang lebih so sweet buat aku tuh hadiah-hadiah kecil yang mereka kasih sehari-hari gitu. Misalnya di Instagram aku kelihatan sedang sedih gitu ya, misal padahal enggak gitu, padahal aku cuma ngepost lagu gitu misalnya, langsung tuh datang cemilan-cemilan ke lokasi atau apartemen. Jadi kayak wah perhatian banget ya, cuma gara-gara Instastory langsung aku dikirimin hadiah gitu. Kalau melihat kalau Rahmata tuh lebih terkenal daripada orang tuanya. Cipung lebih viral daripada orang tuanya. Lebih viral mungkin iya, kalau lebih terkenal kan yang ngelahirin orang tuanya ya. Yang ngelahirin Nagita nih, gimana bisa anak yang lebih ini. Tapi banyak sekarang lebih ngefansnya banyakan Cipung daripada Raffina gitu. Menurut aku wajar lah kalau ngefans sama Cipung ya, karena tuh bayi pinter banget gitu, udah kenal huruf gitu sampai sekarang. Ya hiburan aku aja Cipung gitu, jadi ya wajar aja. Tapi yang bilang Cipung jadi sering lebih kerja nih, padahal tuh lagi tidur tuh dibangunin kerja. Enggak, itu kan emang bayinya nangis apa enggak? Kalau enggak kan berarti dia suka. Kayak Rafathar nggak suka di depan kamera terus nggak dipaksa. Cipung kan dia suka, emang dia demen gitu kan. Jadi menurut aku nggak ada masalah sih. Aku juga mungkin kalau punya anak gitu. Apa yang buat kamu tercipung-cipung nih? Lucu banget, pinter, gemes ya pokoknya. Nah, berarti kemarin upload tentang cerita Taylor Swift sama mantannya ya. Itu emang seberapa ngefans sih sama Taylor Swift? Gini loh Mbak, itu adalah gambaran saya gibah ya. Saya lagi gibah, tapi gibahinnya artis Hollywood. Soalnya kalau artis Indo nggak seru. Udah tahu nih kalau artis Indo gitu kan. Jadi gibahinnya ya aku berlaku seperti fans aja ya. Kayak fans pada umumnya mungkin kalau ngegibahin aku gitu kayak gitu kali ya. Ya aku ngegibahin Taylor Swift kayak gitu. Karena kan Taylor Swift juga lumayan terbuka tuh sama masalah cintanya. Jadi ya seru aja kita ngomongin aja. Nggak semua orang juga dengerin, aku mah cerita-cerita aja. Emang ngefans banget sama Taylor? Ngefans banget dari SMP. Pengen ini nggak apa nonton di Singapura? Udah nonton, udah beli tiketnya, nonton nanti. Hari ini apa tuh nonton? Maret tanggal 3 ya, dapetnya tanggal 3. Phil, melihat mungkin ada satu artis yang mendapat pelecehan seksual dari fansnya, kamu sendiri pendapatnya seperti apa? Siapa? Abizar. Oh iya? Dicolek pantatnya sama fans. Kadita juga pernah. Kadita juga pernah kan di lato-lato ya maaf. Lato-lato. Parah sih. Aduh, aku tuh sebenarnya terjadi sexual harassment tuh karena kurangnya edukasi juga ya. Banyak orang yang catcalling atau mungkin meluk atau megang, menurut orang kayak biasa aja kan cuma meluk, namanya juga artis, mau harusnya ngomong aja dong kita peluk. Banyak orang yang kayak gitu, tapi kan ada orang yang nggak suka gitu. Makanya kalau apa-apa tuh harusnya izin aja dulu gitu, boleh peluk nggak, boleh pegang nggak. Itu aku respect banget yang kayak gitu. Sering banget kok misalnya ada ibu-ibu boleh cium nggak gitu ya, boleh lah. Atau cowok mau foto sama aku boleh rangkul nggak kak. Nah karena aku konsen kan, aku sadar aku mau ngizinkan orang itu untuk megang aku, itu nggak jadi sexual harassment. Tapi kalau misalnya orang yang nggak sadar terus dipegang dan bermasalah dan menimbulkan sebuah trauma yang besar gitu ya, itu udah masuk sexual harassment. Dan menurut aku harus tindak tegas sih, karena supaya orang nggak menggampangkan itu. Orang tuh ngegampangin banget, soalnya kita lewat di pinggir jalan di cewek gitu, mungkin menurut cowok biasa aja, namanya juga cantik, masa nggak mau digodain? Ya nggak mau, kalau nggak mau kan itu jadinya jadi sexual harassment. Menurut aku sih harus ditindak tegas sih. Aku di Cinema Pictures pun di lokasi syuting, pas kita lagi selamatan opening first day syuting, aku selalu ngomong gitu,
hindari sexual harassment. Kru tuh harus tahu batasan bercanda, pemain juga harus tahu batasan bercanda, sampai mana kita boleh bercanda. Nggak boleh tuh ada yang catcalling, nggak boleh sampai kru cowok atau kru ngegodain kru cewek atau kru cewek ngegodain kru cowok, nggak boleh itu terjadi gitu. Karena kalau sampai itu terjadi di production house aku akan langsung mengeluarkan orangnya dari produksi.